seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Selamat sore kanal informasi dan inspirasi dimanapun berada, dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda di Serasi Sore Bicara seputar Islam bersama Bank Syariah Indonesia KCP Jalan Sudirman Mirugo Bukit Tinggi ya. Dan tentunya kita akan bersama-sama di sini hingga nanti ke pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga kita sudah kehadiran Ustadz kita nih, ada Dr. Mutakin SPDI MH. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Serasi Sehat. Sore Bicara seputar ya. Islam. Dan Disiarkan langsung kelihatan melalui- memang dingin di luar sana. Iya, Ini hujan ya. lebih tebel nih kayaknya ya. Iya. Peci sama jasnya hari ini Iya. Ustadz ya. Oke, baiklah. Tapi yang pasti tidak menyurutkan semangat kita nih untuk menemani Anda di Serasi. Dengan topik hari ini, fungsi hudan pada manusia. Oke, baik, kalau begitu kita persilakan langsung kepada Ustadz Mutakin untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada dua nikmat yang diingatkan Nabi kepada kita, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas, nikmatus sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang kita sering lalai kepadanya, kita sia-siakan, yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Kita ketika saat-saat kita sehat, kita tidak gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah, untuk belajar agama. Sehingga ketika kita sakit, nah baru ingat kita kadang. Kemudian di saat Allah berikan kita waktu luang, kesempatan, waktu senggang, tidak juga digunakan. Sehingga lalai, sibuk main HP ya, kebanyakan orang hari ini ya. Akhirnya pas lagi sibuk baru teringat. Sehingga lalailah kita dengan dua nikmat itu, yaitu sehat dan nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baik mungkin nikmat sehat yang Allah berikan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bu ya, kita sudah masuk di hari 19 ya. Betul, dari Ustaz. bulan suci Ramadan. Kata-kata orang tidak terasa 11 hari lagi Idul Fitri. Tidak terasa nih ya. Sebenarnya kalimat ini kalau lebih lucunya, hari-hari pertama tidak terasa, hari pertama tidak terasa 29 hari lagi Idul Fitri. Iya gitu. kan. Tapi kalau Iya. di tanggal-tanggal segini oke lah ya Ustadz oke ya. lah, oke lah ya. Jadi betapa waktu itu sangat cepat dan kesempatan meraih kebaikan itu berarti semakin berakhir. Nah, justru kita di akhir-akhir ini justru makin semangat beribadah gitu. Kalau biasanya tilawah Qur'annya nggak banyak, ya mulai dibanyakkan. Kalau biasanya tarawihnya agak mulai malas-malas gitu, mulai semangat kembali karena memang inti Ramadan itu di 10 terakhir. Iya, Dan betul. samalah seperti ketika kita misalnya ada orang lomba lari atau lomba pacuan kuda itu biasanya menjelang finish itu semua tenaganya, semua kemampuannya dikerahkannya untuk mencapai finish gitu kan. Dan memang orang dianggap itu juara kan bukan start duluan tapi finish duluan gitu ya. Iya, Kalau betul. start duluan terserah, tapi finish duluan itulah sang juara. Ramadan itu 10 terakhirnya intinya. Nah, nampaknya memang di 10 terakhir ini udah mulai berguguran nih kayaknya. Nah, dan memang di 10 terakhir ini Nabi SAW biasanya juga beliau melakukan ibadah yaitu i'tikaf di masjid, yaitu menghidupkan malamnya gitu kan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita besok malamnya itu sudah ada mungkin yang bisa untuk iktikaf ya. Mau full boleh, malam saja atau malam-malam ganjil saja tidak masalah juga, mudah-mudahan. Dan terus semangat sampai akhir Ramadan. Amin. Sebagaimana yang disampaikan ke kami, amanah materi kita adalah fungsi hudan. Hudan maksudnya adalah petunjuk ya bagi manusia. Jadi memang manusia ini kalau tidak Allah kasihkan petunjuk dia sesat, karena petunjuk lawannya
kesesatan. Kalau orang tidak Allah berikan hidayah, maka Allah berarti tidak ngasih dia jalan, ya, ar-rasyad atau dalil, petunjuk atau bimbingan. Jadi kita ini kalau nggak ada bimbingan memang masalah kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat surat 7 ayat 178, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudhil faulaika humul khasirun. Allah katakan may yahdillah fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk di dunia, petunjuk di hari kiamat. Jadi petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat juga berarti maksudnya. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi di dunia, rugi pula di hari kiamat nanti. Jadi tentu kita mengharap petunjuk, mengharapkan hidayah. Setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan dunia ini Allah beri petunjuk. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa, jangan sampai kita jatuh dalam hal-hal yang merugikan umur kita, merugikan kehidupan kita di dunia. Maka tentunya ya bertakwa kepada Allah. Nah, kalau orang dia dekat kepada Allah, maka Allah kasih dia petunjuk. Dan memang di sini para ulama ya macam-macam. Ada yang menjelaskan petunjuk dibagi 4, ada yang menjelaskan petunjuk dibagi 2. Kayak misalnya ada seorang ulama itu dia menjelaskan bahwa petunjuk ini dibagi 2. Misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali namanya. Beliau mengatakan hidayah itu dibagi 2. Yang pertama bersifat mujmal atau secara global, yang kedua bersifat rinci atau detail gitu ya. Kalau yang bersifat mujmal ini, global ini maksudnya Allah berikan kepada dia Islam. Allah berikan dia hidayah itu agama Islam. Kita pun nampaknya udah dapat semua ini ya. Tapi ada yang bersifat rinci. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia mengenal cabang-cabang Islam, cabang-cabang iman, bagaimana rukun Islam, detailnya, bagaimana sholat, bagaimana pembatal segala macam. Kemudian bagaimana jual beli yang diharamkan, riba apa. Ini kan tidak semua dapat kayak gini. Jadi ini secara rinci. Ini versi Ibnu Rajab Al-Hambali. Meskipun nanti saya akan jelaskan versi dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa menurut beliau hidayah itu dibagi menjadi 4 macam. Tapi sebelum itu bahwa saya menyampaikan salafus saleh, para ulama atau para orang-orang terdahulu yang soleh-soleh sebelum kita, mereka itu kalau berdoa dari semua doa-doa itu dirangkum jadi 5. Ada yang menyebutkan demikian. Yang pertama, mereka meminta kepada Allah agar diberi hidayah, 1. Yang kedua, mereka meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah di atas hidayah, 2. Yang ketiga, mereka meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena nggak ada satupun yang tidak melakukan dosa ya, nggak ada yang luput dari dosa. Karena kata para ulama Allah itu maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, maha pengampun. Kalau Allah maha pengampun berarti harus ada yang diampuni. Kalau harus ada yang diampuni berarti harus ada yang buat salah ya? Buat dosa. Buat dosa. Berarti memang harus ada yang buat dosa. Cuman bukan berarti kita pahami kalau kayak gitu memang Ustaz wajib dosa kita nih ya. Pergi sholat, sendal orang hilang. Nah, ini tes. Bikin dosa ya Ustaz. Ngetes Allah ini. Allah pengampun enggak nih katanya. Enggak begitu juga maknanya kali ya. Maknanya menandakan satu keniscayaan hamba itu melakukan dosa. Ya kan? Dan Nabi pun mengatakan dalam hadis itu kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu salah. Jangankan anak Adam, Nabi Adamnya salah ya. Ya kan? Nabi Adamnya salah, apalagi anak-anaknya. Gitu. Dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Jadi taubat itu menandakan orang itu salah dan Allah Maha Pengampun. Nah, jadi itu hal yang biasa gitu. Nah, jadi yang pertama tadi minta hidayah, 2 minta istiqomah, 3 minta diampunkan dosa, yang keempat itu minta mati dalam keadaan husnul khatimah, dan yang kelima minta masuk surga Firdaus. Jadi kalau doa-doa para salaf itu ada yang menjelaskan bahwa semua doa kan banyak, tapi biasanya terkumpul dalam 5 hal ini. Doa minta hidayah, doa minta istiqomah di atas hidayah tadi, jangan geser gitu ya. Yang ketiga doa minta diampunkan dosa, yang keempat doa minta husnul khatimah, 5 doa agar Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Nah, 5. Nah, salah satu dari 5 itu ya hidayah tadi gitu. Karena nomor 1 hidayah. Kalau orang sudah dapat hidayah, itu setelah itu mudah. Karena udah dikasih petunjuk gitu kan. Kalau nggak dikasih petunjuk, bagaimana setelah itu? Tentu susah. Nabi sendiri yang udah dijamin masuk surga, diampunkan dosa yang terlalu yang akan datang, itu aja doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk gitu.
minta petunjuk. Makanya kita ini kan tidak berhenti-berhenti ya. Setiap hari kan Bu, minimal 17 kali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus itu maksudnya apa? Banyak macam tafsirnya. Ada yang memaknai Islam, yaitu Quran. Pokoknya intinya kita minta petunjuk selalu kepada Allah. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi hidayah jadi 4 macam. Yang pertama namanya hidayah ammah, hidayah umum, ya. Yaitu hidayah sebagaimana Allah katakan dalam Quran, alladzi qaddara fahada. Allah yang memberikan kadar kepada kita, kadar umur, kadar rezeki, kan Allah sudah tetapkan semua untuk kita kan Bu. Betul. Kita tuh tingginya segini misalnya kan, rizkinya segini, umurnya segini, jatahnya segini, itu udah diqaddar, ya tuh dipatok sama Allah. Fahada, kemudian Allah kasih petunjuk. Petunjuk umum, maknanya apa? Orang misalnya termasuk binatang juga dapat. Misalnya binatang, kucing, Allah kasih petunjuk makannya ini gitu. Manusia makannya ini. Kemana dia mencari nafkah, ke sana diarahkan Allah. Dikasih tahu sama Allah. Makanya manusia ini yang agak lebih ya, kayaknya untuk sekedar nafkah itu serius sampai sekolah gitu kan. Kalau hewan enggak ada ya kayaknya. Kalau hewan kan enggak ada. Tapi dijamin rizki ya kan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi mesti Allah kasih rizki kepada mereka. Nah, gitu. Jadi memang ketakutan orang kepada rizki ini luar biasa ya. Kadang sampai dia meninggalkan Allah itu dalam mencari rizki. Tadi saya ketemu orang, dia kerja, bagus kerjanya mencari nafkah, tapi makan dia. Aduh, di mana Ustadz, di pasar? Dekat rumah. Oh, alah. jadi biasalah ya menjelang Ramadan, Idul Fitri banyak paket ya. Yang bagian paket ini. Iya. Maaf Pak, saya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Saya bilang. Melawan puasa katanya. Puasa yang melawan. Sering tuh istilah itu tuh Ustadz ya. Melawan dia kata dia, mana ada ya. Jadi tiba-tiba malu aja dia kan. Saya bilang puasalah. Ini kalau kita nganter-nganternya agak repot kita. Dalam hati saya banyak juga orang kerja berat pada kita, tapi bisa mungkin niat kurang itu kayaknya ya. Jadi maksudnya gini, dia dalam rangka untuk mencari nafkah, tapi dia meninggalkan Allah, itu tidak boleh itu. Berarti gak kuat keyakinan dia tentang masalah rizki. Nah, jadi yang pertama itu yaitu hidayah umum. Semua orang bisa mendapatkan, binatang bahkan juga dapat, orang kafir juga dapat ya hidayah yang kemana Allah tunjukkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Itu Allah tunjukkan. Kemudian yang kedua hidayatul bayan, yaitu hidayah penjelasan. Ya, hidayah bayan penjelasan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hidayah penjelasan ya. Nabi hanya menjelaskan, Nabi nggak bisa ngasih hidayah sama orang. Buktinya Nabi Muhammad nggak bisa dia ngasih petunjuk kepada pamannya, nggak bisa. Dia cuma ngasih penjelasan saja. Kita juga para ustadz atau ulama, buya, ya, kiai kalau di Jawa, tengku kalau di Aceh itu cuma ngasih penjelasan aja. Ya, cuman sebatas penjelasan, itu hidayah bayan namanya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, kamu nunjukkan orang ke jalan yang lurus. Kita nunjukkan aja. Seorang ayah dia berusaha nunjukkan anaknya yang baik-baik. Ya nunjukkan aja gitu. Kemudian Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam, dia nunjukkan anaknya yang baik-baik gitu. Jadi sekedar ngasih tunjuk aja, bro, ngasih penjelasan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini yang inti nih, hidayatut taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham masuk ke hati dia. Ternyata inilah yang benar, dijalankan sama dia. Dan ini yang inti dari hidayah yang nomor 3 itu ya ini. Dan memang tadi saya jelaskan bahwa Nabi sendiri pun tidak punya hidayah yang nomor 3 ini, yaitu mengasih orang paham kemudian orang ikut. Nabi nggak sampai ke situ, cuman ngasih penjelasan aja. Makanya tadi kita jelaskan paman Nabi, Nabi Ibrahim ayahnya Azar, anaknya Nabi itu betul. Kemudian Nabi Nuh, anaknya namanya Yam, Yam itu nama lainnya Kan'an. Nah, Kan'an ayahnya Nabi, Rasul pertama lagi di muka bumi. Nabi Nuh kan Rasul pertama. Itu tidak beriman. Ayahnya seorang Nabi, apalagi kalau ayahnya cuman PNS ya kan, lebih banyak lagi. Apalagi ayah seorang ustadz, itu lebih nggak ini lagi. Nabi aja, ayah anaknya tidak bisa dapat hidayah. Nah, jadi memang hidayah yang nomor 3 ini, hidayah itu taufik wal ilham ini hanya milik Allah, milik Allah. Makanya Allah berfirman
dalam apa ini surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah inginkan. Nah, jadi memang kalau Allah nggak ngasih hidayah, orang itu mau dengar tausiah tiap hari nggak mempan. Nggak ngaruh ya, Nggak Ustaz, ya? ngaruh sama dia. Ada lagunya tuh kan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, gitu ya kan. Jadi tapi ada juga sebaliknya, ayahnya nggak beriman, ibunya nggak, anaknya dapat iman ya kan. Nah, jadi gitu ya, itu milik Allah memang itu. Nah, jadi memang masalah hidayah yang nomor 3 ini, hidayah taufik wal ilham ini, kita ndak bagian kita. Itu Allah yang memberikan. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Mukadimah itu kan. Siapa yang Allah kasih petunjuk, ndak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang Allah sudah sesatkan, ndak ada satupun yang bisa kasih petunjuk. Makanya memang alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Kalau sempat kita lahir dalam keadaan nauzubillah kafir ya Bu ya, itu kalau mati neraka kekal selama-lamanya. Merinding Ustaz. Merinding. Dalam hidup ini yang paling mahal adalah hidayah. Iya. Hidayah. Bahkan kata ulama, hidayahnya lebih mahal daripada makan, lebih mahal daripada minum, daripada kehidupan ini. Semuanya bisa lepas dari diri kita, semuanya bisa berpisah. Anak berpisah sama orang tuanya, pasangan berpisah dengan pasangan lainnya. Tapi yang nggak boleh pisah dari diri kita ini adalah hidayah itu, yaitu Islam. Dan itu kita bawa mati terus. Di dunia kita pakai, di kuburan, di hari kiamat, itu nomor 1 lah daripada yang lain. Makanya kan yang ditanya itu kan ya masalah di kuburan aja, yang ditanya kan 3, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka yang layak kita pertahankan dalam hidup ini yaitu Allah, Rasul, agama. Di kuburan nanti nggak ada lagi, oh ini malaikat Indonesia, ya kan? Yang malaikat Malaysia jangan dulu. Enggak ada. Ini bintang 3, ini bintang, enggak ada, sama semua. Lepas, kalau udah mati lepas semua. Makanya yang perlu dipertahankan itu ya agama kita ini. Tentu agama, bangsa dan negara, ya enggak? Nah, jadi ini hidayah nomor 3 ini yang paling mahal sekali. Dan ternyata kalau kita bicara tentang bagaimana dulunya, ada sahabat Nabi. Awalnya dia sahabat namanya Rajal bin Unfuah. Dia dapat hidayah. Tapi ketika Nabi sudah meninggal di zaman Abu Bakar, murtad, ada tuh. Jadi lepas hidayah dari dia ada. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati ini di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang meneguhkan hati, teguhkan hati di atas agamamu sampai mati. Jadi memang kadang bisa lepas aja hidayah tuh. Bahkan ada ulama dulu ya, di mana itu saya pernah dapat ceritanya itu, dia tinggal di masjid di Mekah. Tapi terakhirnya mati dalam keadaan kafir. Ada. Bahkan kitab dia, sempat dia ngarang kitab, diajarkan di Masjidil Haram. Akhirnya kitabnya bagus, orang dapat hidayah karenanya, dianya malah murtad. Ada yang kayak gitu. Wah. Sayang sekali ya Ustaz ya. Jadi banyak ya yang dulunya awalnya sahabat kemudian dia murtad, ada namanya Rajal bin Unfuah. Kemudian ada juga dulu di zaman tabi'in kalau tidak salah, namanya Abdah bin Abdurrahim. Dia ini hafiz Quran 30 juz, siangnya dia puasa sunnah, malamnya dia rajin tahajud. Bahkan dia waktu itu berjihad di zaman itu, lagi berjihad melawan Romawi ya. Itu sempat-sempatnya dia murtad waktu itu. Karena apa? Waktu itu saya baca kisahnya, dia dari kejauhan dia melihat seorang wanita Romawi yang cantik waktu itu. Akhirnya terpikat lah dia. Akhirnya dia kirim surat bagaimana cara biar dia bisa menikah dengannya. Kata para kawan-kawannya yang lain, kamu kok bisa sama dia? Jelas kita ini dalam keadaan perang, kemudian dia kafir, kita muslim, kita berjuang membela agama. Tapi kok kamu malah kayak gitu? Sementara kamu hafal 30 juz. Ya kan? Kita di zaman ini juz 30 enggak tuntas ya kan? Aduh, juz 30 enggak tuntas, sedih sekali itu Ustaz. Paling-paling 41 inna ya kan? Kuliyal kafirun wallahu ahad. Inna atau inna. Nah, jadi dia hafal 30 juz. Apa kata dia? Hafalan saya udah hilang. Cuman tinggal surat Al-Hijr, surat 15 ayat 2 dan 3.
Yang mana ayat ini kalau kita pahami sebenarnya itu teguran bagi dia terkait kondisi orang kafir di hari kiamat besok, bagaimana penyesalan mereka di hari kiamat besok sekiranya kami dulu mukmin muslim di dunia. Bunyinya begini, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Jadi orang-orang kafir, Allah katakan dalam ayat itu, ayat 2 dan 3 kalau tidak salah, surah Al-Hijr surat 15. Orang kafir besok mereka ngomong gini, sekiranya yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, sekiranya dulu berimanlah kita ya, kenapa kafir dulu kita tuh. Jadi di dunia ini Allah bilang zarhum, biarkan aja mereka, zarhum yakulu, makan enak-enak, wa yatamatta, bersenang-senang, fasawfa ya'lamun, besok mereka kelak akan tahu atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini dia masih hafal, tapi lanjut aja dalam kekafirannya, akhirnya mati kafir. Kemudian ada juga dulu di Mesir kalau tidak salah, dia muazzin, sama penyakitnya juga sama, pas muazzan dia melihat dari kejauhan seorang wanita cantik jelita, akhirnya rupawan, dia nggak jadi azan malah turun dia. Kemudian setelah itu dia mendatangi keluarganya ingin menikah sama. Kemudian kata perempuan tadi, kalau kamu mau sama saya kamu murtadlah dia. Nah ketika itu habis dia akad nikah, kemudian belum apa-apa lagi, mertuanya nyuruh memperbaiki genteng di atas rumah yang bocor. Akhirnya dia naik ke atas, jatuh, meninggal. Ya, belum dunianya nggak dapat, akhiratnya hancur. Apalagi, jadi memang masalah hidayah ini luar biasa ya. Masya Allah. Maka daripada itu kita berharap kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita sampai akhir dari kehidupan ini. Amin. Allahu a'lam bishawab. Udah 5:30 kayaknya ya. Iya betul loh. Kalau saya telat tadi nih. Lanjut apa stop nih? Ya gimana, udah tersampaikan kan semuanya nih Ustaz. Nah terakhir hidayah yang keempat, inilah puncak hidayah, yaitu hidayah kepada surga. Hidayah kepada surga, yaitu masuk surga gitu. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 43. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allah katakan, wa qalu, mereka orang-orang yang di surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah, maksudnya surga. Masuklah ke surga. Kalau sekarang belum masuk surga ya. Kita masih di dunia. Cuman dapat surga dunia. Surga dunia itu ternyata kata para ulama, surga orang nggak akan bisa masuk surga akhirat sebelum dapat surga dunia. Apa surga dunia itu? Ketenangan jiwa. Banyak orang kaya tapi nggak tenang. Jadi pada akhirnya orang-orang itu mengatakan yang kaya-kaya tapi belum dapat hidayah, ketika dia udah semua dicobanya, udah pernah di sana, pernah di situ, jalan-jalan ke sana, kok nggak nikmat juga. Terakhir dibilang sama dia, yang nggak bisa dibeli dengan harta adalah ketenangan jiwa. Nah, yang mendapatkan ketenangan jiwa inilah orang-orang yang beriman, yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat aja gitu, duduk dimanapun, tidur dimanapun, nikmat aja dia, santai aja, ketenangan jiwa. Jadi orang di dunia ini dia mendapatkan surga dunia itu ya ketika dia mendapatkan ketenangan jiwa, dengan iman dan ketakwaannya. Itu yang kita jarang dapat nampaknya. Kita lebih kepada nikmat-nikmatnya tuh yang sifatnya hisi-hisi ya, makan, ya kan, HP baru, kayak gitu ya. Yang sesaat gitu lah ya Ustaz ya. Iya gitu. Jadi yang keempat, Allah masukkan nanti ke surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin, tapi kalau nanti apa boleh lanjut lagi. Oke, baik. Kita buka dulu line telepon kita ya Ustadz ya. Ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Mutakin di sore ini, kami persilakan. Serasi, selamat sore. Sore bicara seputar Islam. Iya, oke. Uncu Divo. Kenapa radionya mati ini? Mati ya. Iya, sedang ada perbaikan di Singgalang ya Uncu ya. Jadi tidak bisa monitor nih. Iya, aduh gimana dong. Mohon maaf ya Uncu. Udah 1 hari mati ini. Iya, diusahakan secepatnya. Besok hidup lagi kan nih? Iya, insya Allah. Nanti kita usahakan ya Uncu. Ya dengan Ustadz siapa nih? Dengan Ustadz Mutakin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mustaqim. Halo Ustaz Mustaqim dari Uncu Dipo di Nampiku Kota Solo. Ustaz Mustaqim. Waalaikumsalam Uncu. Apa temanya di ini? kota mana tadi? Di Kota Solok. Oh, Solok. Jauh ya? Jauh. Dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Iya Ustaz. Oke. Apa tema? Temanya fungsi hudan pada manusia, Uncu. Fungsi apa? Hudan. Petunjuk. Hujan Petunjuk. apa ini? Petunjuk. Petunjuk. Bimbingan. Bimbingan agar tidak tersesat ya Ustaz. Apa fungsi petunjuk bagi manusia? Kalau umat manusia yang beragama Muslim, petunjuknya adalah Al-Quran untuk penyelamat dunia akhirat. Itulah pertanyaan saya. Kalau umat Muslim kan petunjuknya Al-Quran untuk dunia. Gimana kalau kita mendapat petunjuk selain Al-Quran, gimana itu? Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Ustaz apa tadi nih? Ustaz Mutakin. Ustaz Di Mutakin. surah Al-Baqarah ayat 2 ada Tunjung. Dalil muttaqin. Iya. Bisa dicari ya. Quran banyak. Oke, baik Uncu. Terima kasih Uncu. Uni, boleh dengar jawabannya di sini ini karena aku tidak bisa monitor. Oh gitu. Boleh silakan Ya, boleh. boleh. Silakan Jadi Ustaz. aku dengar jawabannya di sini. Oke, 1, 2, 3 mulai. langsung Iya, ya. 1, 2, 3 mulai. Oke. Jadi kata Nabi SAW, Ya. taraktu fikum amroini fa in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah sunnata rasul. Jadi aku tinggalkan 2 petunjuk kepada kalian, kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh maka nggak pernah sesat selama-lamanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, yaitu Quran dan sunnah. Jadi kalau orang dia tidak mendapatkan petunjuk Quran dan sunnah dalam kehidupannya, maka pada prinsipnya dia tersesat. Kalau dia tersesat di dunia, dia akan susah, dia akan galau, dia akan bingung, lelah, sedih, menyesal, dan di hari kiamat dimasukkan dia ke neraka. Jadi itulah fungsi hudan petunjuk bagi manusia. Kalau dia nggak dapat Quran dan sunnah ini, berarti nggak muslim dia kan? Berarti dia di hari kiamat nanti ya dia akan dimasukkan ke neraka. Dan di dunia, kalaupun dia muslim, apalagi kadang KTP-nya muslim kata orang kan, Islam dia KTP. KTP-nya ya dia enggak, puasa enggak, sholat enggak. Ini orang mesti galau. Berarti kan dunia terus pikiran dia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang cinta dunia, yang enggak berpikir dengan Islam, tidak berpikir dengan ibadah, hidayah ini, maka dia 3. Pertama, kesedihan yang nggak pernah putus-putus. Yang kedua, letih, lelah yang nggak pernah berhenti. Yang terakhir, penyesalan yang tidak ada akhir. Gitu. Jadi biar kita nggak lelah, nggak sedih dan nggak menyesal, ya memang harus kembali kepada Quran. Semua kehidupan dalam kehidupan hari-hari kita ke Quran, ke Sunnah. Cara makan, dari mana dicari makanannya, cara komunikasi suami istri kepada anak, semuanya Quran dan Sunnah. Gitu. Allah alam bisawab. Oke, baik. Gimana Uncu? Sudah didengarkan ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Divo ya. Oke, berarti nggak bisa dengar di radio gitu ya? Ya nggak apa-apa. Bisa dengar jawabannya langsung dari Ustadz di telepon. Oke, silahkan untuk Anda yang masih ingin bertanya ya, ingin menanyakan seputaran topik kita atau mungkin out of topic, boleh ya Ustadz ya. Oke, ada lagi nih Serasi, selamat sore. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari Bang Togar ini. Bang Togar. Oke Bang Togar, silakan langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Togar. Saya mau nanya dua patah kata aja. 2 soal ya. 2 soal. Dua. Iya, silakan Bang Togar. Silakan. Pertama, istiqaf itu harus di masjid atau di malam-malam ganjil itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu? Iya. Oke. Yang kedua, ada trik atau doa-doa yang mustajab meminta hidayah itu kapan saja itu Ustaz. Iya. Oke, Iya. baik. Itu aja Bang Togar. Kalau hadiahnya saya perdana sudah ambil ke RRI. Oh, sudah ambil, alhamdulillah. Udah pernah Manfaatkan dapat itu. apa ya? Iya, hadiah ya. Sembakonya dari RRI itu. Alhamdulillah. Oke Bang Togar, terima kasih ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, silakan Ustaz. Ya, oke. Bismillah, kita jawab pertama. Iya. Terkait masalah iktikaf tadi ya. Nah, sebaiknya jam iktikaf itu memang dia harus di masjid karena ayatnya begitu. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Jadi nggak ada iktikaf di rumah. Kalau iktikaf di rumah itu apa tuh kalimatnya itu? Jadi memang iktikaf itu di masjid Bang Togar. Jadi karena ayatnya wa antum akifuna fil masajid. Karena kalau di masjid kita kan fokus. Dan Nabi SAW itu kan memang dalam satu hadis itu kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi setiap akhir dari 10 terakhir bulan Ramadan itu Nabi iktikaf sampailah Allah mewafatkan beliau. Bahkan Nabi SAW itu ketika tahun terakhir mewafatnya itu dia 20 hari malah iktikaf gitu. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, sampailah beliau wafat. Lalu istri-istri beliau pun juga setelah itu pun iktikaf juga setelah Nabi SAW wafat. Untuk perempuan ternyata boleh juga, tapi dipastikan tempatnya kondusif, aman, representatif lah ya, bagus gitu. Tapi nggak harus di masjid. Kalau perempuan mau iktikaf di masjid juga. Oh, memang harus ya. Tapi dengan tadi ya, kalau yang paling dianjurkan tuh laki-laki. Kalau perempuan kalau mau boleh, tapi dengan tempat yang cukup ini memadai, tidak sembarangan gitu. Beda kalau laki-laki kan tidur di tepi-tepi itu bisa dia kan. Perempuan nggak bisa. Betutup semuanya. Nah, jadi terus apa doa-doa yang kita inikan. Nah, dan memang iktikaf itu waktunya kapan? Kalau Bang Togar mau ambil full sebagaimana Nabi SAW siang dan malam full 10 hari, itu ada dua keterangan ulama di sana, karena ada dua keterangan di situ juga dari hadis ya. Bisa dimulai itu sejak besok kan tanggal 20 nih, 20. Pas malam 21 sebelum maghrib udah masuk masjid. Nah, itu satu keterangan. Atau besok subuhnya. Tanggal 21 pas subuhnya udah di masjid, boleh juga. Nah, keluar nanti pas habis sholat subuh di hari Idul Fitri. Kalau mau yang full betul-betul Nabi praktekkan tuh ya siang malam. Tapi kalau misalnya nih kita ndak siap lah siang malam. Kita kalau siang nih saat cuci gudang di aur kata dia kan. Kadang-kadang kan pagi-pagi itu lah ujiannya di Bukit Tinggi nih ya. Daerah perdagangan ya, daerah di mana kita apa ya banyak ininya ya kan. Jualan gitu ya. Ya udahlah, paling mungkin diambilnya malam saja, setiap malam. Jadi dari habis Isya itu udah bisa. Kita kan Isya, taraweh, kemudian kita langsung aja niat iktikaf. Sampai jam 2, sampai jam 3 pulang gitu. Atau kalau memang setiap malam nggak bisa, mungkin diambil malam-malam ganjil saja. Karena memang kita memburu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yang paling seringnya itu malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan malam genap. Malam genap bisa juga. Tapi kata Imam Nawawi, lebih seringnya malam ganjil. Karena kalau kita bilang kayaknya Lailatul Qadar malam ganjil ya, terus bagaimana ada hadis kan taharrau Lailatul Qadri fil witri fil ashil akhir Ramadan. Jadi kejarlah, sungguh-sungguhlah mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Malam-malam ganjil. Maknanya itu seringnya malam ganjil bukan berarti malam genap, enggak gitu. Karena kalau malam ganjil aja nanti malam genap enggak semangat lah, tidur lah kita lagi, ini enggak ada Lailatul Qadar nih. Sayang gitu. padahal Karena ada juga keterangan tuh dalam satu hadis yang lain malam-malam genap bisa. Cuman lebih seringnya malam ganjil. Nah, jadi kalau Bang Togar memang bisa tiap malam bagus, malam ganjil, malam genap. Tapi kalau tidak ya paling tidak minimal malam ganjilnya diusahakan. Atau pas ada waktu gitu usahakan terus kapan pun gitu. Pokoknya pas kosong nih malam nih saya mau iktikaf. Dihidupkan malam tuh untuk zikir, baca Quran, istighfar segala macam lah. Nah, kemudian sampai subuh lebih bagus, atau kalau enggak sampai berapanya. Cuman ya itu tadi ya, kalau di Bukit Tinggi ini ada juga nih masjid-masjid yang membuka program iktikaf. Jadi bagi yang mau ikut daftar, nanti biar jelas sahurnya, bukanya, porsi-porsinya kan. Karena kalau yang mau full kan bukan memang harus disediakan. Minimal kalau enggak full pun malam aja. Itu sahurnya di situ. Sehingga berapa porsinya kan jelas. Nah, kemudian kok yang gratis ataupun yang bayar. Nah, jadi itu diantara iktikaf. Adapun doanya ya kita di antara doa yang dianjurkan untuk mengharapkan Lailatul Qadar itu yaitu Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau yang biasanya kan fa'fu anna kami maknanya kan. Kalau fa'fu anni kan saya. Jadi itu kedua-duanya boleh. Itu doa yang dianjurkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Allah alam. Oke, baik. Nah, itu untuk Bang Togar ya barusan. Boleh satu pertanyaan lagi karena sebentar lagi kita akan masuk ke kuis ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin kering-kering, adakah? Oke, kalau nggak ada kita ke yang di WhatsApp aja nih terakhir ya Ustadz ya. Ustadz perkenalkan perkenalkan saya Yulia. Saya ingin bertanya, apa betul Ustadz untuk yang wanita lebih baik sholat tarawihnya di rumah daripada di masjid? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang masalah wanita ke masjid ini memang ulama berbeda pendapat ya. Termasuk masalah sholat berjamaah ke masjid. Nah, kalau sholat berjamaah ke masjid itu yang harus sekali itu dianjurkan itu adalah laki-laki. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki ada yang mewajibkan bahkan. Itu yang sholat wajib. Adapun sholat taraweh bagi laki-laki itu sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Karena Nabi SAW pernah taraweh itu 3 malam atau 4 malam. Cuman setelah itu Nabi meninggalkan karena masih proses turun wahyu. Ketika para sahabat udah nunggu Nabi malam keempat kok Nabi nggak ada. Jadi imam taraweh kan. Ketika itu ditanyakan ke Nabi mengatakan sekarang masih proses turun wahyu. Saya takut kalau tiap malam ke masjid nanti salat tarawih, akhirnya Allah mewajibkan. Karena memang kan Nabi kalau masih hidup kan proses turunnya wahyu masih kan. Selama Nabi masih hidup berarti wahyu masih turun. Maka Nabi takutnya ini tarawih ini wajib kan memberatkan umatnya. Nah setelah Nabi wafat, Nabi sudah tidak ada lagi meninggal, maka tarawih ini berarti kan dipastikan hukumnya sunnah. Sunnah bagi laki-laki, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Bagi perempuan kalau mau boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Dan adapun keutamaannya, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih dengan imam sampai selesai, maka Allah catat baginya salat tahajud semalaman suntuk. Jadi ibarat tuh habis isya sampai subuh sholat terus. Itu mungkin kita nggak mampu ya. Itu bisa dapat pahalanya lewat sholat tarawih. Nah kalau perempuan ikut hadir di masjid bagus, di rumah juga bagus, nggak ada masalah. Jadi tadi mungkin pertanyaannya mana lebih bagus apa mana ya? Mana lebih bagus? Kalau saya memandang, kalau memang ya di rumah tidak maksimal, banyak gangguan kah atau dia mungkin nggak ini. Nah, sementara di masjid itu dia nanti lebih khusyuk dan dipastikan di masjid aman gitu. Dia pergi dengan suaminya, kemudian mungkin dengan kendaraan dan itu membuat dia ketemu yang lain semangat, maka lebih bagus di masjid. Gitu. Allah alam. Oke, tergantung kondisinya ya Ustadz ya. Baiklah, terima kasih Ustadz. Dan kita akan langsung masuk ke sesi kuis ya. Dipersiapkan pulsanya ya. Udah standby ya. Ingat ya ikutan kuis yang belum pernah menang aja. Yuk. Tapi sebelumnya kita ke yang satu ini dulu. Kuis ini dipersembahkan oleh Bank BRI Bukit Tinggi. Telepon dan jawab pertanyaan kami di 0811 669 9480. Baiklah, pendengar kita sudah di sesi kuis serasi bersama Bank BRI Bukit Tinggi. Oke, jangan lupa ya, saya bilang serasi, jawabnya sore bicara seputar Islam. Serasi. Halo? Serasi. Ya, sore bicara seputar Islam. Baik, dengan siapa ini? Oh, dengan Uda John Al-Amin dulu penggaya Sandikat. Oke, udah John udah pernah menang ya udah? Oh, sudah, tapi kita melaporkan ini. Radio RRI Bukit Tinggi. Oke, nanti kita nanti kita jawab ya. Oke, nanti kita jawab terkait pertanyaan ini ya udah. Mohon maaf kita di sesi kuis sekarang. Iya, kita tutup dulu ya. Baik. Nah, silakan untuk Anda yang selanjutnya.
yang ingin ikutan di kuis kita, di kuis serasi sore ini. Pertanyaannya gampang, pokoknya mah sesuai lah dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mutakin di tausiah beliau ya. Oke, langsung saja di 0811-669-9480. Baik, sembari menunggu yang akan ikutan di kuis ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Uda John, terus juga tadi ada Uncu Divo, betul. Itu masih belum mengudara ya. Jadi hanya bisa kita dengarkan di RRI Digital dulu untuk sementara. Dikarenakan sedang ada maintenance atau perbaikan. Oke, Serasi. Ya, Serasi. sore bersama seputar Islam. Sore bicara seputar Islam. Iya. Oke, dengan siapa ini? Arif di Baso. Arif di Baso. Oke, Arif sudah pernah menang Arif? Belum, Mbak. Oke deh, Arif, pertanyaannya ya. Siapa saja yang bisa mendapatkan hidayah umum? A. Manusia, B. Hewan, C. Semua benar. Hidayah umum ke A. Manusia. Tadi C. dengar ya? A, B, Gimana C, ini benar, jawabannya C. nggak konsisten? Oke, kita ulang pertanyaannya. Coba, siapa saja yang bisa mendapatkan hidayah umum? A. Manusia, B. Hewan, C. Semua benar. C, karena hidayah umum itu untuk semua, Mbak. Gimana Ustadz? Benar. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke Allah. deh, baik. Selamat ya Selamat. Arif di Baso. Oke, Arif, bisa disebutkan nomor handphonenya Arif? 08 Ya. 38 33 64 Iya. 43 58. Oke, baik ya. Nanti kita konfirmasi lagi ya untuk penjemputan hadiahnya. Selamat sekali lagi untuk Arif di Baso. Ya. Oke, baiklah Ustadz Mutakin, terima kasih Ustadz. Finally ya, kebersamaan kita untuk hari ini di Serasi Sore Bicara Seputar Islam kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ini kayaknya udah habis nih jatahnya Ustadz ya? Iya, udah habis ya. Nggak ada lagi ya? Oh, nggak ada. Kali-kali selanjutnya ya. Waduh. Kalau dulu banyak saya. Iya Tapi ya. ini 3 kali aja. 3 kali Karena waktu aja. itu Mang mintanya, "Udah nggak usah banyak-banyak." Iya. Rupanya bagus juga. Oke, insya Allah mudah-mudahan masih ketemu Iya, puasa iya, iya. tahun depan. Amin. Bisa ketemu lagi sama Ustadz Mutakin Amin. ya. Oke, dan kita cukupkan Serasi sampai di sini. Insya Allah akan ada lagi Serasi esok hari. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drama 1 RRI Bukit Tinggi, demikianlah informasi dan inspirasi bicara dan live streaming YouTube Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Memandang azan, pertanda hati yang senang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.